Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Marilah pagi ini saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan, supaya kita tetap semakin dikuatkan dan diteguhkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan juga akan menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kembali Tuhan di awal pekan ini. Kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Berkat, perlindungan, penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam setiap hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga membutuhkan tuntunan firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan singkapkan, Tuhan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan urapi kami semua sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan. Dan juga menangkap rema yang dari Tuhan. Bahkan mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Filipi 3 ayat yang ke-13 dan 14. Saya bacakan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus, seorang yang luar biasa dalam pelayanannya. Tetapi latar belakang Rasul Paulus adalah seorang yang sering menganiaya jemaat Tuhan. Karirnya menanjak pada waktu itu. Jadi banyak orang-orang Kristen, pengikut Kristus yang dianiaya oleh Rasul Paulus, ditangkap bahkan dimasukkan dalam penjara. Ya, dan itu suatu kebanggaan bagi Rasul Paulus pada masa itu. Tetapi satu hari ketika dalam perjalanannya ke Damsyik, Rasul Paulus yang dulu namanya Saulus itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan Yesus berkenan menampakkan diri kepada Saulus yang akhirnya membuat membuat Saulus itu bertobat. Dan akhirnya kita mengenalnya sebagai Rasul Paulus. Karena melalui dia banyak jiwa diselamatkan. Luar biasa. Karena itu Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di kota Filipi berkata bahwa aku melupakan apa yang di belakangku. Suksesku, keberhasilanku di masa yang lalu. Ya, itu seperti sampah saat ini. Ya, jadi dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus, semua sukses, semua keberhasilan yang terjadi adalah seperti sampah saja. Nah, jadi Rasul Paulus menyadari betul bahwa hidupnya dulu itu sungguh kehidupan yang bodoh, kehidupan yang sia-sia, kehidupan yang mengerikan. Tetapi mengalami perjumpaan dengan Yesus mengubahkan segalanya. Dulu sebagai penganiaya jemaat, justru akhirnya Rasul Paulus setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia menjadi pekabar Injil. Dia menjadi orang-orang yang menangkap jiwa-jiwa, menyatakan kebenaran. Luar biasa kan? Nah, jadi sekali lagi, apapun masa lalu, jangan sampai itu justru mengganggu kita. Ya, bahkan kebanggaan seperti apapun, itu menjadi sia-sia dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus. Coba lihat Filipi 3 ayat yang ke-7. Saya bacakan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Perhatikan, dulu keuntungan, kebanggaan. Ya, Rasul Paulus seorang yang luar biasa. Dia ahli dalam hal kitab suci atau Taurat pada masa itu. Dia dipercaya oleh imam-imam. Ya, dia dipercaya karena dia punya kekuatan, punya kuasa yang luar biasa. Ya. Setiap kali menangkap orang Kristen masukkan penjara itu kebanggaan buat dia di masa yang lalu. Tetapi sekali lagi semuanya itu jadi sampah yang tidak berguna. Rasul Paulus menyadari itu. Jadi dia meninggalkan semua di belakang. Dan dia mengarahkan diri berlari menuju ke satu tujuan untuk memperoleh hadiah. Bagi Rasul Paulus, hadiah apa yang dimaksud? Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Panggilan ini adalah panggilan untuk menjadi saksi Kristus. Untuk boleh memberitakan kabar baik kepada dunia. Itulah yang akhirnya dihidupi oleh Rasul Paulus. Ya, dia merintis jemaat di mana-mana. Dia menyatakan kebenaran firman Tuhan di mana-mana. Itulah Rasul Paulus.
Jemaat dikasih Tuhan, masa lalu yang merupakan kebanggaan itu bisa jadi sampah di hadapan kita ketika kita mengalami perjumpaan dengan Yesus. Masa lalu yang disebut sebagai kesuksesan, keberhasilan menurut dunia, itu aja dianggap sampah. Apalagi masa lalu yang berupa dosa, pelanggaran, kesalahan kita, kegagalan, ya, segala yang buruk di masa lalu, itu lebih sampah lagi. Karena apa? Pengenalan akan Kristus, perjumpaan dengan Yesus, dan hidup di dalam Kristus Yesus adalah satu kemenangan, satu yang berharga. Ya, mari saya mengajak kita semua, tinggalkan masa lalu. Entah itu keberhasilan, kok bangga masa lalu, dulu aku begini. Stop membanggakan masa lalu. Ya, mungkin ada yang mengatakan, dulu aku pelayanan luar biasa, aku dulu dipakai Tuhan luar biasa. Pertanyaannya bukan dulu lagi, bagaimana sekarang? Ya, tinggalkan yang dulu-dulu, sekarang pandang ke depan. Ayo, ikuti panggilan surgawi yang dari Tuhan. Ya, termasuk kegagalanmu di masa lalu, termasuk mungkin penderitaanmu di masa yang lalu, termasuk mungkin pokok dosamu di masa yang lalu. Tinggalkan semua, mau kegagalan, mau keberhasilan, mau keberuntungan, mau kerugian, mau apapun di masa yang lalu, tinggalkan dan mulai pandang Tuhan, mengikuti panggilan Tuhan. Sebab Tuhan ingin engkau tidak hidup di masa lalumu. Ya, kita tidak hidup di sana. Yang di belakang kita tinggalkan, kita hidup untuk masa depan. Ya, kita berjalan ke depan. Karena itu, mari saya mengajak kita semua. Kalau engkau punya pergumulan masa lalu dan engkau sering dihantui oleh dosa masa lalu, hari ini datang kepada Tuhan. Biarkan Tuhan memulihkan hatimu, memulihkan seluruh hidupmu. Akui semua dosa pelanggaranmu dan rendahkan diri di hadapan Tuhan. Minta pemulihan dari Tuhan dan mulai pandang ke depan. Ya, termasuk mungkin engkau bangga dengan masa lalu, dulu luar biasa. Stop. Mulai sekarang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mulai pandang Tuhan dan mulai dengarkan Tuhan. Tuhan, engkau mau apa dari hidupku? Apa yang engkau ingin aku kerjakan bagimu ya Tuhan? Jadikan itu doa saudara pada hari ini. Supaya apa? Hidup kita, hidup yang berarti di hadapan Tuhan. Lupakan yang telah lalu. Mari pandang ke depan. Hari depanmu penuh pengharapan. Ikuti panggilan Tuhan. Dan Tuhan pasti akan memakai hidupmu, bahkan Tuhan akan menyertai dan memberkati hidupmu semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Menjadi satu teguran buat kami. Kadang kami terlalu bangga dengan masa lalu, dengan kesuksesan keberhasilan kami di belakang sana. Tuhan, semuanya jadi sia-sia karena kami tidak tinggal di sana lagi. Apalagi kalau di belakang kami ada kegagalan, ada penyesalan, ada dosa, ada pelanggaran, ada segala yang buruk. Tuhan, kami mau tanggalkan dan tinggalkan semua itu. Kami mau memulai hidup yang baru dalam Tuhan. Kami mau mengikuti panggilan-Mu ya Tuhan. Kami mau meresponi Tuhan apa yang ingin Engkau dari hidup kami, apa yang Engkau inginkan dari hidup kami. Mari Tuhan tolong kami, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang taat dan setia dalam setiap panggilan yang Tuhan telah nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya di dalam mengikuti panggilan-Mu ada perlindungan, ada penyertaan dan pertolongan. Kami mau hidup untuk menatap hari depan dan meninggalkan yang di belakang kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami serahkan hidup kami hari ini. Mohon pimpinan Tuhan, mohon penyertaan-Mu. Jauhkan celaka mara bahaya dan biarlah damai sejahtera dan berkat-Mu menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.